adik-adik, udah hari Minggu aja nih. Senang sekali hari ini Kak Hana bisa berjumpa dengan adik-adik semua untuk mendengarkan cerita di minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kau berkati kami Tuhan, supaya mengerti cerita yang ingin disampaikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kalian dengar nggak? Atau nggak kalian ingat nggak ya? Kak Michelle minggu lalu cerita tentang apa? Kak Michelle cerita tentang Abraham. Nah, Abraham itu mendapatkan janji istimewa dari Tuhan. Kamu kira-kira ingat atau enggak ya? Janji yang diberikan oleh Tuhan untuk Abraham itu apa ya? Nah, kakak kasih clue-nya ya. Clue-nya adalah bintang-bintang. Coba kalian pikir, hubungan antara bintang-bintang dengan Abraham itu apa sih? Nah, jadi keturunannya Abraham itu banyak sekali seperti bintang-bintang. Nah, kita sama-sama dengar yuk cerita kelanjutan dari Abraham ini. Yuk sama-sama kita dengar ya. Lihatlah, sekarang kakek Abraham dan nenek Sarah sudah tua. Setelah menunggu sangat sangat lama, Allah akhirnya menepati janjinya. Allah memberi kakek Abraham seorang anak. Walaupun Sarah dan Abraham sudah sangat tua, tapi mereka bisa memiliki anak. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Kalau Allah berjanji, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menepati janjinya. Kakek Abraham dan nenek Sarah sangat senang sekali. Setelah menunggu lama, akhirnya mereka punya anak. Akhirnya mereka menerima janji Allah. Janji yang sudah ditunggu bertahun-tahun sangat lama. Mereka memberi anak itu namanya Ishak. Ishak adalah anak yang sangat istimewa. Anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Pernahkah Papa menjadikan kamu sesuatu? Papa janji membelikan kamu mainan saat kamu berulang tahun. Saat Papa betul-betul membelikan kamu mainan, bagaimana perasaan kamu? Pasti sangat senang kan? Nah, Abraham dan Sarah juga sangat senang. Mungkin setiap hari Ishak digendong-gendong, disayang-sayang, bahkan mungkin dibangga-banggakan ke semua orang. Semua orang harus melihat anak yang istimewa ini. Mungkin Abraham dan Sarah setiap hari bermain dengan Ishak. Mungkin juga setiap hari Sarah masak-masak makanan yang enak untuk Ishak. Mungkin Ishak dapat kamar yang sangat bagus. Pokoknya mereka sangat senang dan Ishak sangat istimewa untuk mereka. Tapi suatu hari Allah memanggil Abraham kembali. Abraham, Abraham. Ya Tuhan, kata Abraham. Kenapa ya Allah memanggil Abraham? Allah menyuruh Abraham pergi dan mengajak Ishak ke sebuah tempat. Apa ya kira-kira yang Allah suruh mereka lakukan? Beli mainan? Jalan-jalan? Main bola? Ternyata tidak. Allah mau Abraham mengembalikan Ishak kepada dia. Ya, Allah meminta Ishak kembali. Allah meminta janjinya kembali. Allah memberikan Ishak untuk Abraham, tapi sekarang Allah meminta Ishak kembali. Tidak jadi diberikan kepada Abraham, tidak jadi. Ishak mau diambil kembali oleh Allah. Bagaimana ya kira-kira perasaan Abraham saat itu? Bagaimana perasaanmu kalau misalnya mainan kamu yang baru dibelikan oleh papa, tiba-tiba diminta lagi oleh papamu? Tidak jadi diberikan kepada kamu. Papamu meminta mainan untuk kembali. Mungkin saat itu hati Abraham sangat hancur, sedih, dan dia tidak bisa tidur. Benarkah ini Tuhan yang berbicara? Benarkah Tuhan yang meminta Ishak kembali? Tetapi Alkitab mencatat, tidak sekalipun Abraham menolak, marah, protes, ngomel-ngomel, memarahi Tuhan, atau apapun itu. Alkitab mencatat keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham langsung melakukan apa yang Allah suruh. Abraham mungkin menyiapkan semua peralatannya dan ia tidak lupa mengajak Ishak. Hatinya mungkin sangat amat sedih
Tapi Abraham tetap pergi untuk mengembalikan Ishak kepada Tuhan. Pergilah Abraham bersama dengan Ishak, dua hambanya, dan tidak lupa mereka membawa kayu bakar untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Zaman dahulu, kalau mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka harus membakar korban, biasanya berupa domba. Tetapi hari itu mereka tidak membawa domba sama sekali. Allah tidak mau domba yang menjadi korban bakaran. Tetapi Ia mau Ishak untuk menjadi korban bakaran tersebut. Allah mau Ishak dan Allah mau Abraham memberikan Ishak kepada Allah. Ketika Abraham sudah menyiapkan pisaunya untuk menyembelih Ishak, saat itulah malaikat Tuhan melarang Abraham untuk mengorbankan anaknya. Allah tidak jadi mengambil Ishak dan Allah tidak mau Ishak. Allah menyediakan domba bagi Abraham, bukan Ishak yang dikorbankan, bukan Ishak. Allah sudah melihat hati Abraham dan Abraham sangat mengasihi Allah. Abraham begitu taat kepada Allah. Allah tahu bahwa Abraham sangat mengasihi Allah, bahkan anaknya yang istimewa pun diberikannya kepada Allah. Allah cukup untuk Abraham. Abraham tidak mau yang lain selain Allah. Bahkan anak istimewa yang ditunggu-tunggu yang sudah begitu lama, ia rela mengembalikan kepada Allah. Ternyata Allah lah yang paling istimewa untuk Abraham. Ternyata Allah lah yang paling dicintai Abraham. Allah mengulangi janjinya dan memberkati kakek Abraham. Seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, itulah banyaknya keturunan Abraham. Allah ingin menjadi yang istimewa dalam hidupmu dan hidup kakak. Allah ingin menjadi yang paling penting dalam hidupmu dan hidup kakak. Allah ingin jadi yang paling dicintai oleh kamu dan kakak. Allah itu cukup untuk kamu dan kakak, dialah yang paling istimewa. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Yuk kita sama-sama sekarang menyebutkan ayat hafalan ya. Kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kita ulang sama-sama ya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah adik-adik, siapa yang mau bersukacita dan bersyukur karena Tuhan memiliki janji-janji yang sangat istimewa untuk setiap kita? Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sudah memberikan janji yang istimewa untuk kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu menepati janji-janji yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan dan sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Kalian bisa meminta bantuan kepada mama ataupun papa untuk scan QR code di atas ini. Oke, kita akan berdoa sama-sama ya untuk persembahan ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Terima kasih atas berkat-Mu melalui Mama dan Papa sehingga kami bisa membantu teman-teman lainnya yang membutuhkan melalui persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.